Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu mengasihi. Kita baca satu ayat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pembacaan ini, firman Tuhan mengajak kita untuk kita memiliki kasih dalam hidup ini. Dan kasih yang kita miliki bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi kasih dengan tindakan nyata. Dan kasih itu di dalam kebenaran. Sebab ada kasih dengan tindakan nyata tetapi tidak di dalam kebenaran. Jadi yang Tuhan izinkan kasih dengan tindak nyata tetapi di dalam kebenaran. Kita ingat satu cerita atau perumpamaan yang pernah Yesus sampaikan, dan ini perumpamaan yang cukup terkenal di Alkitab. Bagaimana seorang Samaria yang baik hati, dia mau menolong orang yang terluka, dirampok dan pingsan di tengah jalan. Dalam cerita perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31, di sana menceritakan ada 3 tokoh atau 3 jenis manusia. Yang pertama adalah seorang imam. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 dan 31 kita lihat. Lukas 10 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan tetapi juga memukul, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewati dari seberang jalan. Imam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Imam dan Lewi. Imam dan Lewi ini berbicara pemimpin agama. Atau kalau sekarang pendeta atau pastor, atau banyak yang menyebut sekarang istilah dengan PS atau pastor. Dan Lewi juga ini berbicara orang-orang yang membantu di bait Allah, seperti pengerja di satu gereja, yang membantu di gereja. Artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang seharusnya memiliki kasih, suka menolong orang. Tetapi pada kenyataannya dalam perumpamaan ini, imam dan Lewi ini tidak berbuat apa-apa. Mereka melewati orang yang dirampok itu. Mereka hanya berkata, kasihan. Tetapi kasih itu hanya sebatas di mulut, di lidah, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan. Tetapi beda dengan seorang Lewi, ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria maksud saya, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih.
Ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ada kasih dibarengi dengan tindakan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Status sosial atau apapun yang dimiliki atau embel-embel apapun yang kita miliki, apakah kita seorang cendekiawan ataukah kita seorang imam, pendeta, pastor dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang boleh saya katakan jabatan embel-embel itu bukan sesuatu yang hanya dipamerkan begitu saja, tetapi justru jabatan atau embel-embel yang melekat pada kita, terlebih lebih kita seorang imam atau lewi atau tokoh-tokoh agama, cendekiawan dan lain sebagainya, justru kita harus berbuat kasih dengan tindakan, bukan hanya sebatas embel-embel yang ada pada kita. Kita lihat seorang Samaria, orang Samaria ini gambaran orang berdosa, diberi label orang berdosa, tetapi label orang berdosa inilah justru yang menolong orang yang tertimpa kesusahan tadi. Nah, dari cerita ini Yesus mengatakan kepada orang banyak pada saat itu, orang Samaria inilah yang harus diteladani. Orang Samaria inilah yang harus diteladani. Dia memiliki kasih, menolong, bertindak. Dia memiliki belas kasihan dan bertindak untuk menolong orang yang kesusahan. Saya mau katakan pada kesempatan ini, kasih itu bukan soal menolong orang yang kita sukai atau orang yang sesuku, seagama dengan kita atau segolongan dengan kita, tetapi kasih yang harus kita lakukan yaitu menolong siapapun mereka. Jadi sekali lagi, kasih itu bukan siapa, dari suku ras manapun, tetapi semua orang, siapapun mereka, seperti apa dan dari manapun mereka, harus kita menolongnya. Inilah standar kasih yang diinginkan oleh Tuhan. Mengasihi yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Mengasihi semua. Dan ketika kita mengasihi, seperti firman Tuhan mengatakan tadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, dengan tindakan bukan dengan lidah, tetapi di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran maksudnya apa? Ketika kita mengasihi, kita tidak menuntut balas. Ketika kita mengasihi, kita tidak mengharapkan sesuatu dari hal yang kita buat. Contoh, banyak orang sekarang mengasihi tetapi diambil dokumentasi, lalu ketika dia memberi, lalu dia tunjukin ke orang, ini saya sedang memberi. Ada maksud dan tujuan di dalamnya. Itu mengasihi bukan di dalam kebenaran. Tapi kalau kita mengasihi di dalam kebenaran tanpa motivasi, dan siapapun tanpa melihat suku, ras, warna kulit dan lain sebagainya, inilah mengasihi yang Tuhan inginkan. Inilah mengasihi
di dalam kebenaran dan tidak membangkit-bangkit apa yang sudah kita beri. Kita tahu ada orang mengasihi dengan motivasi yang salah. Ada banyak orang contoh-contoh di gereja ketika dia menyumbang, memberi, menolong orang dan lain sebagainya. Dia ingin dipuji. Sesudah itu dia ingin ngatur. Salah. Kasih yang benar ialah lakukan tanpa ada motivasi yang lain, murni menolong. Karena apa? Karena ketika kita mengasihi, ini membuktikan kita sudah pindah dari alam maut kepada kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 bahwa kalau kita memiliki tetapi kita menutup mata kita kepada orang yang tidak memiliki, maka kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Kita lihat satu ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan tetapi menutup pintu hadiah terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tidak. Kasih Allah tidak akan tetap ada dalam diri kita. Kalau kita bisa mengasihi orang, berarti kasih Allah tetap ada dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang, berarti kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Dan kalau kasih Allah tidak ada dalam diri kita, berarti kita masih di dalam maut. Jadi biarlah lewat kesempatan ini kita belajar pada sore hari ini, supaya dalam kehidupan kita orang percaya, kita harus senantiasa, harus selalu memiliki kasih dalam hidup ini kepada siapapun saja. Dan kasih itu di dalam kebenaran, tanpa motivasi, murni tulus. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Terima kasih, biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.